Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga desa Lolioge berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah menuntut pencabutan izin usaha pertambangan. Puluhan pecatur terbaik dari Lembah Palu mengikuti kejuaraan catur terbuka tahun 2025. Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Palu anjlok sejak sepekan terakhir. Itu tidak akan membuat masyarakat sejahtera, tetapi membuat masyarakat akan terdampak dengan bencana-bencana. Ratusan warga desa Lolioge, Kecamatan Banawa berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah Senin siang. Mereka menuntut pencabutan izin tambang galian C yang baru diterbitkan di desa tersebut. Masa memulai aksi sekitar pukul 11 waktu setempat. Mereka berkumpul di depan kantor Gubernur dan melakukan orasi secara bergantian. Dalam orasinya, masa mendesak pencabutan izin tambang galian C yang baru diterbitkan. Terdapat 5 IUP dan 2 WIUP yang diminta untuk segera dicabut. Warga menilai izin tersebut diterbitkan tanpa melibatkan masyarakat. Untuk itu, mereka meminta kejelasan dan keterbukaan pemerintah daerah terkait izin tambang galian C tersebut. Mereka menilai kehadiran tambang baru akan merusak lingkungan dan lahan pertanian warga. Mereka meminta Gubernur Sulawesi Tengah segera mencabut seluruh izin tambang baru. Izin galian C ini sangat meresahkan masyarakat desa Lolioge. Keberadaan tambang tersebut berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan warga. Pak Gubernur cuma turunkan tim Pak untuk ketemu langsung dengan kami. Kami meminta Pak Gubernur langsung yang datang untuk diskusi dengan masyarakat desa Lolioge Pak. Keresahannya itu Pak sudah terlalu besar, tidak bisa lagi diungkapkan Pak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berjanji menindaklanjuti masukan dan keluhan warga desa Lolioge tersebut. Pemprov segera mengevaluasi izin usaha pertambangan yang ada di desa tersebut. Maka saya bilang tadi, lalu tata ruang bisa mempintar itu, jangan keluarkan dia punya tata ruang, persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang. Dari dinas SDM ini belum mengeluarkan BIU pencadangan. Usai mendengarkan penjelasan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, ratusan massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Puluhan personel Polresta Palu mengawal jalannya unjuk rasa. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Sepanjang tahun 2025, kasus kebakaran di Kota Palu mengalami penurunan. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mencatat terdapat sekitar 237 kejadian kebakaran. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 300 kejadian. Penurunan jumlah kebakaran ini disebut tidak terlepas dari gencarnya sosialisasi serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya kebakaran, terutama dalam penggunaan peralatan elektronik dan alat masak rumah tangga. Meski jumlah kejadian menurun, faktor listrik masih menjadi penyebab dominan kebakaran di Kota Palu. Penggunaan listrik yang tidak aman seperti charger telepon genggam yang tertinggal atau peralatan elektronik yang terus menyala menjadi potensi korsleting listrik. Selain listrik, pembakaran sampah juga menjadi menyumbang kejadian kebakaran. Sepanjang 2025 tercatat sekitar 10 kejadian kebakaran berawal dari pembakaran sampah yang ditinggal tanpa pengawasan hingga merembet ke bangunan. Penggunaan listrik yang tidak maksimal, tidak sebaik mungkin. Contoh kecilnya kalau kita mau cas HP, biasanya kan kita tarik HP-nya, casnya ketinggalan. Nah, itu satu potensi.
panas, tidak ada yang disuplaikan, akhirnya meleleh. Di saat dia meleleh, koslet. Terus mungkin penggunaan kipas angin, AC yang tidak digunakan masih terus. Di tengah tingginya risiko kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu menyatakan selalu dalam kondisi siaga 1. Sebanyak 11 armada disiapkan, 9 diantaranya dalam kondisi operasional. Sementara 50 personel disiagakan selama 24 jam yang terbagi di 3 pos layanan. Petugas damkar mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap penggunaan listrik dan larangan membakar sampah. Upaya pencegahan dinilai menjadi kunci utama dalam menekan angka kebakaran di Kota Palu. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 kian mengerucut. KONI Sulawesi Tengah menyebut kesiapan penyelenggaraan Porprov di Kabupaten Morowali telah memasuki tahap matang. Kepastian itu ditandai dengan terbitnya surat edaran gubernur terkait penganggaran Porprov yang telah disampaikan ke 13 kabupaten dan kota. KONI menjelaskan koordinasi antara KONI Provinsi dan KONI Morowali telah dilakukan sejak dini. Hasilnya, seluruh aspek dasar penyelenggaraan dinilai siap, termasuk dukungan pemerintah daerah dan infrastruktur venue. 13 kabupaten kota untuk penganggaran pendanaan Porprov di Morowali. Kesiapannya, kemarin kita sudah melakukan pertemuan di KONI Provinsi, di mana KONI Morowali datang berkunjung ke kita. Alhamdulillah 100% kami sudah siap sebenarnya. Artinya dalam waktu dekat ini, tahun depan di awal 2026 bulan Februari kalau tidak salah kita akan melakukan launching jingle sama launching maskot. Selaras dengan itu, KONI Sulteng juga telah menetapkan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Sebanyak 27 cabang olahraga resmi akan meramaikan Porprov Morowali, ditambah 1 cabang olahraga eksibisi yaitu kuda memanah. Porprov tak hanya menjadi ajang kompetisi antar daerah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari proses penjaringan atlet menuju Prapon dan PON 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Menuju Prapon atau PON NTT NTB, ya kita masing-masing daerah seluruh Indonesia itu akan menggelar olahraga daerah ya Porprov ini. Sebelumnya itu kan ada Porkap. Pekan olahraga daerah kabupaten kemarin kan yang sudah melaksanakan itu Kabupaten Parigi, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Morowali. KONI Sulteng menegaskan data atlet hasil Porprov Morowali akan menjadi dasar pembinaan dan pemetaan kekuatan olahraga daerah. Selain Porprov, KONI juga akan mengintegrasikan data dari Pekan Olahraga Siswa sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju PON 2028. Kesiapan venue yang hampir seluruhnya rampung, termasuk peluncuran jingle dan maskot. Porprov dijadwalkan berlangsung awal tahun 2026 dan diharapkan menjadi momentum kebangkitan prestasi olahraga Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.